Nah, bagaimana kita bisa meraih yang baru? Bagaimana kita bisa meraih yang baru? Memang begini ya, kadang-kadang perlu kita ini masing-masing kita ini ya introspeksi. Yang pertama introspeksi, artinya begini, iya ya, ini ucapanku ini pernah membuat istriku menangis. Tindakanku pernah membuat anak-anakku kecewa. Tidak ada salahnya lalu kumpul dengan istri anak-anak, lalu katakan, tolong sampaikan apa yang ayah lakukan yang kalian tidak sukai. Apa yang ibu lakukan, apa ucapkan yang kalian tidak sukai. Bagian dari introspeksi itu, kita harus berbesar hati. Dan itu bukan berarti saling menyalahkan. Setiap kita punya kesalahan, setiap kita punya kekurangan. Jadi yang pertama adalah introspeksi diri. Kemudian kita harus punya harapan. Harapan. Nah, harapan ini merupakan energi yang besar sekali. Sama dengan begini, kita bertanding, tidak punya harapan untuk menang. Ya males lah. Kita tidak akan kejar bola, karena kita tidak punya harapan untuk menang. Ya. Demikian juga dengan kehidupan rumah tangga kita. Kita harus punya harapan bahwa keluarga kita tahun depan akan menjadi keluarga yang jauh lebih baik. Yang jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun ini. Belum sempurna. Dan bahkan mungkin selama hidup kita juga tidak akan sempurna. Karena keadaan berubah, keadaan berkembang, situasi juga berubah, dan setiap kali masalah yang baru juga muncul. Tapi harapan itu menolong, itu memberikan energi yang besar. Memberikan energi yang besar untuk kita ini bisa menapak tahun depan dengan baik. Yang kedua, yang ketiga, yang pertama introspeksi, yang kedua adalah harapan, yang ketiga siapkanlah tekad dan tenaga yang memadai. Aku harus bisa. Kami harus bisa. Setelah harapan, kita harus mempersiapkan energi, kita mempersiapkan tekad, mempersiapkan tenaga kita, dan kita katakan pada kita, aku mesti bisa menjadi suami yang lebih baik. Aku pasti bisa menjadi istri yang lebih baik. Kita berdoa, Tuhan tolong. Dan Tuhan itu selalu mendengar doa daripada hamba-hambanya untuk doa yang baik. Masa sih kita jodoh itu dari Tuhan, keluarga juga dari Tuhan, anak-anak juga karunia daripada Tuhan. Lalu kita berdoa, Tuhan, tolonglah aku menjadi keluarga, menjadi suami yang baik. Lalu Tuhan tidak menolong, kan tidak mungkin. Ya, kita harus punya tekad, punya tenaga untuk melakukan perbaikan. Kemudian kita juga pikirkan strategi yang baru. Cara-cara yang baru. Ya, kita bagaimana ya cara kita mengelola waktu. Ya, bagaimana kita mungkin perlu rundingan dengan anak-anak, dengan istri, bagaimana ya kita supaya family time kita, waktu untuk keluarga kita itu jauh lebih baik. Ya, kita atur bagaimana bulan ini banyak kosongnya, tahun ini banyak kosongnya, gimana mungkin kita usul, oke, kalau begitu mungkin 2 minggu sekali atau seminggu sekali sesuai dengan keadaan masing-masing. Bagaimana kalau kita melakukan ini bersama? Jadi ada kesepakatan baru yang kita bisa kembangkan bersama-sama. Nah, setiap keluarga barangkali punya strategi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, ada yang suami istri bekerja, ada yang suaminya bekerja, istrinya di rumah, ada yang istrinya bekerja di kantor, suaminya kerja di rumah, dan sebagainya. Ada begitu banyak variasi. Setiap keluarga akan punya ciri khasnya masing-masing. Nah, karena itulah kita mesti memikirkan, lalu strategi barunya bagaimana? Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita kumpul bersama. Kita mungkin harus runding baik-baik. Kita beritahukan kepada anak-anak kita, kita mau keluarga kita akan makin harmonis. Lalu kalian usul bagaimana nih supaya keluarga kita menjadi menyenangkan. Nah, itulah beberapa hal yang saya bisa sampaikan. Jadi apa-apa yang mesti kita lupakan. Kemudian bagaimana kita meraih yang baru.